Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, langkah-langkah yang diambil oleh Nabi Muhammad untuk memimpin pemerintahan kota Madinah. Nabi sampai di pusat kota Madinah, di tempat Bani Najjar, pada hari Jumat, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun 1 Hijriah. Beliau tinggal untuk sementara waktu di rumah Abu Ayyub. Langkah pertama yang beliau ambil adalah membangun Masjid Nabawi. Lokasi yang beliau pilih adalah tanah di mana unta beliau berhenti. Beliau membeli tanah itu dan terlibat langsung dalam proses pembangunannya. Nabi membangun masjid ini bersama kaum Muhajirin dan Ansor. Mereka bekerja dengan penuh semangat. Mereka mengarahkan kiblatnya ke arah Baitul Maqdis. Bangunan masjid ini dibuat dari tanah liat, pelepah kurma, dan batang pohon kurma. Sementara lantainya dihampari dengan kerikil dan pasir. Panjang dan lebar bangunan masjid masing-masing sekitar 100 hasta. Saat itu, kiblat masih menghadap ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa, belum menghadap ke Ka'bah di Masjidil Haram. Pondasi Masjid Nabawi ini sedalam 3 hasta. 1 hasta sekitar 45 cm, yaitu dari ujung jari sampai siku tangan. Di sebelah masjid didirikan beberapa bangunan sebagai rumah istri-istri Nabi Muhammad. Setelah bangunan itu selesai, Nabi pindah dari rumah Abu Ayyub ke rumah istrinya. Saat itu, Masjid Nabawi tidak hanya digunakan sebagai tempat sholat, akan tetapi berfungsi sebagai tempat bagi kaum muslimin menerima nasihat dan ajaran-ajaran agama Islam dari Nabi Muhammad, serta menjadi pusat kendali semua kegiatan, pusat informasi, sekaligus forum diskusi. Masjid Nabawi juga digunakan sebagai rumah bagi kaum Muhajirin yang jumlahnya terus bertambah, karena mereka ini tidak punya tempat tinggal, harta, dan keluarga. Pada masa awal hijrah, disyariatkanlah adzan. Saat itu Nabi bersama para sahabat bermusyawarah untuk menentukan cara atau petunjuk sebagai tanda masuknya waktu sholat. Di antara mereka ada yang mengusulkan untuk menyalakan api di atas bukit sebagai tanda masuknya waktu sholat. Namun Nabi menolak karena ini mirip dengan kebiasaan agama Majusi yang biasa menyembah api. Ada lagi yang mengusulkan untuk memukul suatu benda atau membunyikan bel. Namun Nabi kembali menolaknya karena ini kebiasaan orang-orang Nasrani. Lalu ada lagi yang mengusulkan untuk membunyikan trompet. Namun Nabi masih menolaknya karena ini kebiasaan orang-orang Yahudi. Kemudian Abdullah bin Zaid menceritakan mimpinya bahwa dia bermimpi tentang bacaan azan. Ternyata beliau membenarkannya. Umar bin Khattab juga bermimpi bacaan azan seperti yang dimimpikan oleh Abdullah, yang kemudian juga dibenarkan oleh Nabi. Sejak hari itu, azan dikumandangkan sebagai petunjuk masuknya waktu sholat. Selain membangun Masjid Nabawi dan mensyariatkan azan, Nabi mengambil langkah lain yang sangat berpengaruh besar, yaitu mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Saat itu Nabi mengumpulkan kedua belah pihak di rumah Anas bin Malik. Jumlah mereka sekitar 90 orang laki-laki. Beliau mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan kaum Ansor agar mereka saling bersatu, tidak membedakan nasab, warna kulit, dan tanah air, sehingga agama Islam adalah dasar utama untuk saling mengasihi, saling menolong, dan saling berbuat baik. Saat pertama kali Nabi Muhammad menginjakkan kaki di Madinah, beliau mempersaudarakan salah satu kaum Muhajirin dari Mekah yang bernama Abdurrahman bin Auf dengan salah satu kaum Ansor yang bernama Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad berkata kepada Abdurrahman, "Sesungguhnya aku adalah orang Ansor yang kaya raya, maka ambillah separuh dari hartaku. Aku juga mempunyai 2 orang istri. Pilihlah mana di antara mereka berdua yang engkau sukai, lalu sampaikan kepadaku, maka aku akan menceraikannya. Jika masa iddahnya sudah habis, engkau bisa menikahinya." Lalu Abdurrahman bin Auf menolak dengan halus, "Semoga Allah memberkahimu
keluargamu dan hartamu." Di kisah yang lain, saat itu orang-orang Ansor berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, bagilah kebun kurma kami ini dengan saudara-saudara kaum Muhajirin." Lalu beliau menjawab, "Tidak perlu, kalian cukup memberi mereka bahan makanan pokok saja, lalu biarkan mereka membantu kalian mengurusi kebunnya." Lalu orang-orang Ansor berkata, "Baik Rasulullah, kami dengarkan dan akan kami patuhi." Kisah ini menunjukkan betapa luar biasanya kedermawanan dan kemurahan hati kaum Ansor terhadap saudara mereka kaum Muhajirin. Sementara sikap kaum Muhajirin terhadap kedermawanan ini sangat tepat. Mereka tidak kemaruk dengan harta, kecuali hanya sekedar untuk kebutuhan sehari-hari saja. Setelah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor, Nabi mengadakan perjanjian untuk mereka. Perjanjian ini bertujuan untuk menghilangkan sisa-sisa fanatisme dan tradisi jahiliyah yang sebelumnya mereka junjung tinggi. Berikut ini adalah secara singkat isi perjanjiannya. Poin pertama, kaum muslimin adalah satu umat yang berbeda dengan umat yang lain. Poin kedua, kaum muslimin harus melawan orang yang melakukan kejahatan, permusuhan, dan kerusakan. Mereka harus bersama-sama melawan orang yang seperti itu, meski dia anggotanya sendiri. Poin ketiga, orang Yahudi yang mengikuti kaum muslimin berhak ditolong dan dibantu, tidak boleh didolimi. Poin keempat, kaum muslimin harus satu pendapat. Tidak boleh seorang muslim mengadakan perjanjian damai tanpa melibatkan kaum muslimin yang lain pada saat perang membela agama Allah. Poin kelima, setiap kali ada perselisihan di antara kaum muslimin tentang suatu perkara, maka harus dikembalikan kepada Allah dan Nabi Muhammad. Dengan adanya 5 poin perjanjian ini, maka tertanamlah pondasi masyarakat baru yang islami, yang manfaatnya dapat dirasakan oleh semua orang. Berikut ini adalah nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ketika beliau baru tiba di Madinah. Seorang muslim yang baik adalah yang mampu membuat saudara muslimnya yang lain merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Seorang mukmin dengan saudara mukminnya yang lain ibarat satu bangunan, antara bagian satu dengan bagian lainnya saling menguatkan. Janganlah kalian saling membenci, saling mendengki, saling bermusuhan, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim tidak boleh mendiamkan atau tidak menegur sapa saudara muslimnya lebih dari 3 hari. Siapa saja yang menghilangkan satu kesusahan saudara muslimnya yang lain, maka Allah akan menghilangkan satu kesusahannya di hari kiamat. Siapa saja menutupi aib saudara muslimnya yang lain, maka Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat. Kasihanilah siapa saja yang tinggal di muka bumi, maka yang di langit akan mengasihi kalian. Seorang muslim yang memberi pakaian kepada saudara muslimnya yang telanjang, maka Allah akan memberinya pakaian dari kain surga berwarna hijau. Seorang muslim yang memberi makanan kepada saudara muslimnya yang lapar, maka Allah akan memberinya makanan dari buah-buahan surga. Seorang muslim yang memberi minuman kepada saudara muslimnya yang haus, maka Allah akan memberinya minum dari khamar murni yang tempatnya di surga. Sedekah itu memadamkan segala kesalahan, sebagaimana air memadamkan api. Setelah Nabi Muhammad menancapkan pondasi Islami kepada kaum muslimin, baik itu dari kaum Ansor maupun dari kaum Muhajirin, lalu beliau menjalin perjanjian damai dengan non-muslim. Tujuan beliau untuk menjamin keamanan dan keselamatan mereka, serta kebaikan bagi seluruh umat manusia. Beliau menerapkan dasar-dasar toleransi yang adil, yang belum pernah dibuat di dunia pada masa itu. Karena pada masa itu, semua kelompok menjunjung tinggi fanatisme atau keegoisannya masing-masing. Non-muslim yang posisinya paling dekat dan bertetangga dengan kaum muslimin adalah orang-orang Yahudi. Meski mereka memendam kebencian dan permusuhan, Nabi tetap menawarkan perjanjian damai yang berisi nasihat dan kebaikan. Beliau tetap membuka kebebasan dalam beragama.
Beliau juga bersikap adil dan menghindari kebijakan atau peraturan yang bernada menyerang dan memusuhi mereka. Berikut ini secara singkat isi perjanjiannya. Poin pertama, kaum Yahudi maupun kaum Muslimin harus dilindungi, baik agamanya, pengikutnya, maupun dirinya. Poin kedua, kaum Muslimin dan kaum Yahudi harus saling menasehati, saling membantu, saling berbuat baik, dan tidak melakukan perbuatan dosa. Poin ketiga, kaum Yahudi harus satu pendapat dengan kaum Muslimin. Mereka harus saling membantu dalam menghadapi musuh yang akan menyerang Madinah. Poin keempat, kaum Quraisy tidak boleh ditolong, begitupun juga dengan sekutu dan pihak-pihak yang menolong mereka. Poin kelima, jika ada perselisihan di antara orang yang terikat dengan perjanjian ini yang dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan, maka harus dikembalikan kepada Allah dan Nabi Muhammad. Dengan disahkannya 5 poin perjanjian damai ini, kota Madinah seperti suatu negara kesatuan. Presiden atau pemimpin tertingginya adalah Nabi Muhammad. Penentu kebijakan dan kekuasaan sebagian besar berada di tangan kaum muslimin. Nantinya Nabi juga akan mengadakan perjanjian damai seperti ini dengan kabilah-kabilah Arab non-muslim yang bertujuan untuk memperluas wilayah yang aman. Dari perjanjian damai ini juga terlihat bahwa agama Islam sangatlah bertoleransi. Nabi Muhammad tidak pernah memaksa siapapun untuk memeluk agama Islam. Namun jika ada pihak yang berani menindas dan melakukan penyerangan terhadap Islam, beliau dan kaum muslimin akan berdiri memerangi mereka. Di kesempatan ini, Nabi juga menentukan batasan wilayah tanah haram di Madinah, sehingga muncul istilah Haramain, yaitu 2 tanah haram yang ada di Madinah dan yang ada di Mekah. Tanah haram atau tanah suci adalah sebuah batasan wilayah atau zona khusus yang harus disucikan atau dimuliakan. Setelah kaum muslimin berhasil meloloskan diri dan hijrah ke Madinah, permusuhan kaum Quraisy semakin menjadi-jadi. Mereka tidak rela jika kaum muslimin menemukan tempat tinggal yang aman. Mereka juga khawatir kaum muslimin akan menghadang dan merampas harta kafilah mereka saat perjalanan dagang melewati Madinah. Pada masa awal hijrah ke Madinah, permusuhan kaum Quraisy juga membuat Nabi tidak tenang. Beliau tidak bisa tidur dan terus terjaga pada malam hari. Lalu beliau bersabda, "Andai saja ada seorang sahabat solih yang bersedia menjagaku pada malam hari." Lalu tiba-tiba terdengar suara gemerincing senjata. Nabi bertanya dari dalam rumahnya, "Siapa itu?" Kemudian terdengar suara menjawab, "Aku Sa'ad bin Abi Waqqas." Beliau bertanya lagi, "Apa yang membuatmu datang ke sini?" Sa'ad menjawab, "Wahai Rasulullah, aku mengkhawatirkan keadaanmu, sehingga aku datang untuk menjagamu." Maka Rasulullah berdoa untuk kebaikan Sa'ad. Baru setelah itu, beliau bisa tidur dengan tenang. Penjagaan ini tidak hanya dilakukan 1 atau 2 malam saja, melainkan terus berlanjut, hingga akhirnya turunlah ayat. Allah berfirman, "Dan Allah memeliharamu dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir." Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 67. Setelah Allah menurunkan ayat ini, Nabi bersabda kepada para sahabat yang menjaganya, "Sungguh kalian boleh pergi, karena Allah telah menjagaku." Ancaman bahaya ini tidak hanya dirasakan oleh Nabi, akan tetapi semua kaum muslimin juga merasakannya. Mereka terus berjaga di setiap waktu, karena seluruh bangsa Arab telah mengarahkan bidikan panahnya untuk menyerang Madinah. Dalam kondisi mencekam seperti ini, turunlah ayat. Allah berfirman, "Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu." Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 39. Sejak turunnya ayat ini, Nabi Muhammad mulai mengirim pasukan perang untuk menghadang dan merampas harta kafilah dagang kaum Quraisy, karena mereka telah melakukan penindasan
penganiayaan, dan perampasan harta milik kaum muhajirin yang ada di Mekah, mulai dari tanah, rumah, hingga harta benda lainnya. Awalnya izin perang memang hanya untuk kaum Quraisy, namun seiring berjalannya waktu, izin ini mulai meluas, ditujukan kepada kelompok-kelompok yang memusuhi dan memerangi agama Islam. Demikianlah awal diizinkannya berperang bagi kaum muslimin untuk membalas penyerangan dan perampasan harta yang dilakukan oleh kaum Quraisy dan musuh-musuh Islam. Selanjutnya beberapa pasukan perang yang dikirim dan diikuti oleh Nabi Muhammad. Pengiriman pasukan perang ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang situasi dan kondisi jalur perdagangan yang akan dilewati oleh kaum Quraisy di sekitar Mekah dan Madinah, juga untuk mengikat perjanjian damai dengan beberapa kabilah yang tinggal di sepanjang jalur itu. Pengiriman pasukan ini sengaja dipamerkan kepada semua pihak musuh yang akan melakukan tindak kejahatan, agar mereka mengetahui bahwa kaum muslimin adalah kelompok yang sudah kuat dan ahli, bahkan dianggap siap untuk berperang. Berikut ini adalah beberapa pasukan yang dikirim dan diikuti oleh Nabi Muhammad. Pasukan pertama menuju daerah Siful Bahar. Hamzah bin Abdul Muthalib berangkat memimpin 30 pasukan pada bulan Ramadan tahun 1 Hijriah untuk menghadang kafilah dagang kaum Quraisy yang sedang melakukan perjalanan pulang dari Syam menuju Mekah. Di kafilah tersebut ada Abu Jahal bersama 300 pasukan penjaga. Sesampainya di daerah Siful Bahar, kedua belah pihak saling berhadapan-hadapan, merapatkan barisan dan siap untuk berperang. Namun datanglah Majdi bin Amr yang merupakan sekutu kedua belah pihak. Majdi menengahi keduanya sehingga tidak sampai terjadi peperangan. Pasukan kedua menuju daerah Robik. Ubaidah bin Haris berangkat memimpin 60 pasukan pada bulan Syawal tahun 1 Hijriah. Pasukan ini bertemu dengan kafilah dagang Abu Sufyan bin Harb bersama 200 pasukan penjaga di daerah Robik. Kedua belah pihak saling melepaskan anak panah, akan tetapi tidak sampai terjadi peperangan atau pertumpahan darah. Pasukan ketiga menuju daerah Khoror. Sa'ad bin Abi Waqqas berangkat memimpin 20 pasukan pada bulan Dzulqa'dah tahun 1 Hijriah. Namun ketika mereka tiba di daerah Khoror, ternyata kafilah dagang yang mereka incar sudah lewat sehari sebelumnya. Pasukan keempat menuju daerah Wadan. Nabi Muhammad berangkat memimpin langsung 70 pasukan pada bulan Safar tahun 2 Hijriah. Beliau menunjuk Sa'ad bin Ubadah sebagai pemimpin sementara Madinah. Pasukan Nabi ini sudah sampai di daerah Wadan, namun tidak berhasil menemui musuh. Di kesempatan ini, beliau juga mengikat perjanjian damai atau bersekutu dengan Bani Dhamrah. Pasukan kelima menuju daerah Buat. Nabi Muhammad berangkat memimpin 200 pasukan pada bulan Rabiul Awal tahun 2 Hijriah. Pasukan Nabi ini mengincar kafilah dagang kaum Quraisy yang di dalamnya ada Umayyah bin Khalaf bersama 100 pasukan penjaga. Kafilah dagang ini membawa 2.500 ekor unta. Pasukan muslimin sudah sampai di daerah Buat, akan tetapi tidak bertemu dengan kafilah dagang yang mereka incar ini. Pasukan keenam menuju daerah Badar. Saat itu ada sekelompok musuh dari para penyembah berhala yang merampok sejumlah hewan ternak penduduk Madinah. Nabi Muhammad berangkat memimpin pengejaran bersama 70 pasukan pada bulan Rabiul Awal tahun 2 Hijriah. Pengejaran ini sampai di daerah Badar, namun musuh sudah terlanjur lari menjauh sehingga tidak sampai terjadi peperangan. Perang ini disebut juga sebagai Perang Badar Sugro atau Perang Badar Kecil karena terletak di daerah Badar. Pasukan ketujuh menuju daerah Usyairah. Nabi Muhammad berangkat memimpin 200 pasukan pada bulan Jumadil Ula tahun 2 Hijriah. Pasukan Nabi ini mengincar kafilah dagang kaum Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Ketika pasukan muslimin sampai,
Ternyata kafilah dagang tersebut sudah berangkat menuju Syam. Kafilah dagang inilah yang diincar oleh Nabi saat mereka akan pulang ke Mekah. Dan ini adalah pemicu meletusnya perang Badar Kubro atau perang Badar Besar. Di kesempatan ini, Nabi mengadakan perjanjian damai dengan Bani Mudlij dan para sekutu mereka dari Bani Domroh. Dari ketujuh pengiriman pasukan perang ini, semua pasukannya berasal dari kaum Muhajirin. Sebab harta kaum Muhajirinlah yang dirampas oleh kaum Quraisy, sehingga mereka berhak melakukan pembalasan. Pada bulan Rajab tahun 2 Hijriah, terjadilah perang Nakhlah. Saat itu Nabi mengutus Abdullah bin Jahaz ke daerah Nakhlah bersama 12 pasukan yang juga dari kaum Muhajirin. Nabi membekali mereka sepucuk surat yang tidak boleh dibaca sebelum 2 hari perjalanan. Maka 2 hari berikutnya barulah Abdullah bin Jahaz membaca surat tersebut. Berikut ini isi suratnya. Setelah membaca suratku ini, lanjutkanlah perjalanan kalian sampai di daerah Nakhlah. Kemudian lakukan pengintaian terhadap kafilah dagang kaum Quraisy dan kumpulkan informasi tentang mereka. Setelah membaca surat Nabi ini, Abdullah berkata, "Baik Rasulullah, kami siap untuk melaksanakannya." Abdullah juga menyampaikan isi surat ini kepada pasukannya. Akan tetapi Abdullah tidak memaksa mereka untuk ikut. Abdullah berkata, "Siapa saja yang ingin mati syahid, silahkan ikut berangkat. Yang takut mati boleh pulang." Ternyata mereka semua memutuskan untuk ikut berangkat. Dan sesampainya di Nakhlah, maka lewatlah kafilah dagang kaum Quraisy yang mereka incar. Di kafilah itu ada Amr bin Hadrami, Utsman bin Abdullah, Naufal bin Abdullah, dan Hakam bin Kaisan. Pasukan muslimin mulai kebingungan untuk melakukan penyerangan karena mereka harus memilih di antara melanggar kemuliaan bulan haram atau melanggar kemuliaan tanah haram. Kemudian mereka berkata, "Kita berada di akhir bulan Rajab, yaitu salah satu bulan haram. Jika kita menyerang mereka, berarti kita telah melanggar kemuliaan bulan haram. Namun, jika kita membiarkan 1 malam saja, maka kafilah dagang itu akan sampai di tanah haram Mekah." Ashurul Hurum adalah bulan haram atau bulan suci yang terdiri dari bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Keempat bulan itu adalah bulan yang disucikan dan dimuliakan sehingga tidak boleh berperang. Begitupun juga dengan tanah haram. Tanah haram juga harus disucikan dan dimuliakan sehingga tidak boleh berperang. Pada akhirnya pasukan muslimin sepakat untuk menghadapi kafilah dagang itu meski mereka melanggar kemuliaan bulan haram. Maka salah satu di antara mereka melepaskan tembakan anak panah dan berhasil menewaskan Amr bin Hadrami. Lalu Utsman dan Hakam ditawan oleh pasukan muslimin, sementara Naufal berhasil meloloskan diri. Kemudian pasukan muslimin membawa kedua tawanan dan semua barang dagangan yang ada di kafilah itu menuju Madinah. Pasukan muslimin juga menyisihkan 1/5 dari ghanimah atau harta rampasan itu sebagai bagian mereka. Dan ini merupakan pembagian harta rampasan pertama, korban terbunuh pertama, dan tawanan perang pertama dalam Islam. Ketika mereka sampai di Madinah, ternyata Nabi tidak menyetujui dengan apa yang mereka lakukan. Beliau bersabda, "Aku tidak menyuruh kalian untuk berperang pada bulan haram." Maka Nabi menghentikan pembagian harta rampasan dan melepaskan kedua tawanannya. Atas kejadian ini, kaum Quraisy mendapat kesempatan untuk mencibir kaum muslimin yang telah melanggar kemuliaan bulan haram. Hingga akhirnya Allah menurunkan ayat untuk meluruskan situasi ini yang menjelaskan bahwa dosa yang dilakukan oleh kaum Quraisy jauh lebih besar daripada apa yang dilakukan oleh kaum muslimin. Allah berfirman, "Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan haram itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, menghalangi masuk Masjidil Haram,
dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar dosanya di sisi Allah. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 217. Ayat ini menjelaskan bahwa komentar sinis yang sengaja disebarluaskan oleh kaum Quraisy untuk mempermasalahkan kaum muslimin tidak ada artinya. Mereka sendirilah yang lebih dulu melanggar kemuliaan dan memerangi Islam serta menindas pemeluknya. Nabi Muhammad melepaskan 2 orang Quraisy yang ditawan dan membayar diat berupa 100 ekor unta. Diat adalah denda karena melakukan pembunuhan yang melanggar larangan Allah. Setelah insiden ini, kaum Quraisy semakin khawatir karena apa yang sebelumnya mereka takutkan semakin mendekati kenyataan. Mereka juga mulai sadar bahwa Madinah akan siap siaga mengawasi semua aktivitas perdagangan mereka. Lalu Allah menurunkan ayat tentang berbagai petunjuk perang serta menjelaskan sebagian hukum-hukum yang ada di dalamnya. Dalam hal ini Allah berfirman, "Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pacunglah batang leher mereka, sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka, dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Demikianlah apabila Allah menghendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka. Tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain, dan orang-orang yang gugur pada jalan Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka. Allah akan memberi pimpinan kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkannya kepada mereka. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu." Al-Quran Surat Muhammad ayat 4-7. Turunnya ayat yang membahas peperangan sebenarnya merupakan isyarat samar dari Allah bahwa pertumpahan darah sebentar lagi akan terjadi, yang pada akhirnya pertolongan Allah dan kemenangan akan berpihak kepada kaum muslimin. Akan tetapi Allah membiarkannya tersampaikan secara samar agar semua orang bersemangat untuk berjuang di jalan Allah. Pada bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah, Allah memerintahkan untuk mengubah arah kiblat dari Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis di Palestina agar berpindah ke Ka'bah di Masjidil Haram. Bisa saja berpindahnya arah kiblat ini merupakan petunjuk secara samar tentang awal babak baru, bahwa nantinya kiblat ini akan dikuasai oleh kaum muslimin. Sebab sedikit aneh jika kiblat suatu kaum berada di bawah kekuasaan musuh, maka mau tidak mau kiblat ini harus di tangan kaum muslimin sendiri. Dengan berbagai perintah dan isyarat samar ini, semangat kaum muslimin semakin berkobar. Mereka semakin bersemangat untuk berjuang di jalan Allah dan mendakwahkan agama Islam. Demikianlah beberapa pengiriman pasukan dan peristiwa-peristiwa di Perang Nakhlah serta isyarat samar dari Allah tentang kemenangan kaum muslimin di kemudian hari. Selanjutnya Perang Badar Kubro. Sebelumnya Nabi Muhammad dan pasukan muslimin sudah berangkat ke daerah Usyairah. Namun ternyata kafilah dagang kaum Quraisy berhasil lolos dan berangkat menuju Syam. Maka ketika mereka melakukan perjalanan pulang, Nabi memerintahkan Tolhah bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid untuk pergi mengumpulkan informasi tentang kafilah dagang itu. Keduanya berangkat menuju arah Syam dan tinggal di sana selama beberapa waktu. Kemudian lewatlah kafilah dagang kaum Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb dengan membawa harta kekayaan para pemimpin kaum Quraisy. Di dalam kafilah tersebut ada iring-iringan unta sebanyak 1.000 ekor yang mengangkut harta benda lebih dari 50.000 dinar emas, dan jumlah pengawalnya hanya ada 40 orang. Ini merupakan kesempatan yang tepat bagi kaum muslimin untuk merampas dan memukul perekonomian kaum Quraisy. Setelah mendapatkan informasi ini, Tolhah dan Sa'id kembali ke Madinah dan melaporkannya kepada Nabi. Kemudian beliau mengumumkan kepada kaum muslimin, "Hadanglah kafilah dagang itu, semoga Allah memberi harta rampasan kepada kalian."
Nabi tidak memaksa siapapun untuk berangkat, sebab kafilah dagang itu hanya dikawal oleh 40 orang saja. Banyak kaum muslimin yang memilih untuk tetap tinggal di Madinah, karena mereka mengira bahwa perang ini tidak sampai terjadi pertempuran yang hebat, sehingga siapapun yang tidak ikut sama sekali tidak dipermasalahkan. Setelah diumumkan, maka terkumpullah 313 pasukan, 82 orang dari kaum muhajirin dan 231 orang dari kaum ansor. Pasukan muslimin ini berangkat dengan persiapan yang sederhana. Mereka hanya menunggangi 2 ekor kuda dan 70 ekor unta. Satu unta dinaiki 2-3 orang secara bergantian. Nabi Muhammad, Ali bin Abi Thalib, dan Marsad bin Abi Marsad secara bergiliran menunggangi 1 ekor unta. Beliau memerintahkan Ibnu Ummi Maktum sebagai pemimpin sementara Madinah. Bendera perang sebagai komando tertinggi dipegang oleh Mus'ab bin Umair. Pemimpin utama atau komando tertingginya adalah Nabi Muhammad. Beliau berjalan di antara pasukan dengan penuh percaya diri, tanpa rasa takut sedikit pun. Ketika mendekati daerah Badar, Nabi mengutus Basbas bin Amr dan Adi bin Abi Robah menuju daerah Badar. Basbas dan Adi pun berangkat untuk mencari informasi tentang kafilah dagang kaum Quraisy. Sementara itu, Abu Sufyan dan kafilah dagangnya berjalan ekstra hati-hati, karena dia sadar bahwa jalan pulang menuju Mekah penuh dengan resiko. Abu Sufyan berusaha mengumpulkan informasi dari setiap orang yang ditemuinya. Tidak lama kemudian, Abu Sufyan mendapat kabar bahwa Nabi Muhammad dan pasukan muslimin telah berangkat untuk menghadang kafilah dagang yang dia pimpin. Abu Sufyan segera menyewa Dhamdham bin Amr untuk pergi ke Mekah menemui kaum Quraisy agar mereka mengirim pasukan perang untuk melindungi kafilah dagangnya ini. Ketika Dhamdham sampai di Mekah, dia melakukan hal aneh untuk menarik perhatian kaum Quraisy. Dia melukai hidung untanya, lalu berdiri di atas punggung unta itu dengan kondisi baju berantakan dan perbekalannya yang acak-acakan. Dia berteriak dengan lantang, "Hai kaum Quraisy, kafilah dagang dan harta benda kalian yang dibawa oleh Abu Sufyan dihadang oleh Muhammad dan para pengikutnya. Kalian harus menyelamatkannya." Seketika itu juga kaum Quraisy langsung berkumpul untuk bersiap-siap berperang. Mereka berkata, "Apakah Muhammad dan para pengikutnya mengira bahwa kafilah dagang kami akan berhasil dia kuasai? Sungguh ini tidak mungkin terjadi." Setiap laki-laki Quraisy diwajibkan ikut berperang. Mereka boleh berangkat sendiri atau menyuruh seseorang untuk menggantikannya. Ternyata para pemimpin kaum Quraisy semuanya sepakat untuk berangkat sendiri kecuali Abu Lahab. Abu Lahab mewakilkannya kepada orang lain. Maka terkumpullah pasukan Quraisy dari semua kabilah yang berjumlah sekitar 1.300 orang dengan membawa 100 ekor kuda, 600 baju besi, dan unta yang jumlahnya sangat banyak sekali. Panglima tertinggi di pasukan Quraisy ini adalah Abu Jahal. Untuk kebutuhan makanan, dalam sehari mereka menyembelih 9-10 ekor unta. Setelah semuanya siap, pasukan Quraisy berangkat menuju Badar dengan penuh kesombongan untuk menantang Allah dan Rasul-Nya serta pasukan muslimin. Sementara itu, Abu Sufyan terus berjalan dengan penuh kewaspadaan. Ketika mendekati Badar, Abu Sufyan bertemu dengan Majdi bin Amr. Abu Sufyan bertanya tentang keberadaan pasukan muslimin. Lalu Majdi menjawab, "Aku tidak melihat seseorang yang mencurigakan. Aku hanya melihat 2 orang menunggangi unta hingga sampai di bukit kecil ini. Keduanya berhenti untuk minum, setelah itu pergi lagi." 2 orang yang diceritakan oleh Majdi ini memang pasukan muslimin, yaitu Basbas dan Adi, yang diutus oleh Nabi untuk pergi ke Badar mencari informasi. Setelah mendengar cerita Majdi, Abu Sufyan langsung mendatangi bukit kecil itu. Abu Sufyan memeriksa kotoran unta yang ada di tempat itu. Ternyata di dalamnya ada biji-bijian kurma. Maka Abu Sufyan langsung paham bahwa 2 orang yang datang ke tempat itu
adalah pasukan muslimin. Karena penduduk Madinah memang biasa memberi makan hewan ternaknya dengan kurma. Setelah itu Abu Sufyan menempuh jalur pesisir tanpa melewati Badar. Hingga akhirnya kafilah dagang Abu Sufyan ini berhasil lolos dan pulang ke Mekah dengan selamat. Lalu Abu Sufyan mengirim surat kepada pasukan Quraisy agar mereka kembali ke Mekah karena kafilah dagang dan seluruh hartanya telah pulang dengan selamat. Ketika surat ini sampai, Abu Jahal berkata dengan penuh kesombongan, "Demi Allah, kita tidak akan pulang sampai tiba di Badar. Kita akan tinggal di sana selama 3 hari. Kita akan berpesta dengan menyembelih hewan ternak dan minum khamr, sementara para biduan akan menari menghibur kita, agar semua bangsa Arab mengetahui tentang apa yang kita lakukan ini." Mendengar ucapan Abu Jahal, Akhnas bin Syarik tidak setuju. Akhirnya dia dan 300 anggota kabilahnya pulang, sehingga pasukan Quraisy tersisa sekitar 1.000 orang. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dan singgah di daerah pinggiran Badar. Sementara itu, Basbas dan Adi datang kepada Nabi dan menyampaikan informasi tentang keberadaan pasukan perang kaum Quraisy. Mendengar informasi ini, beliau menyimpulkan bahwa perang sudah tidak bisa dihindarkan lagi. Jika pasukan Quraisy dibiarkan berkeliaran, mereka bisa terus bergerak mendekati Madinah, dan kekuatan militer mereka akan semakin kuat, serta pengaruh politiknya akan semakin meluas. Namun bagi pasukan muslimin, ini bukanlah kabar yang baik. Sebagian besar dari mereka mulai timbul rasa takut, sebab mereka berangkat hanya untuk menghadapi kafilah dagang Abu Sufyan, bukan untuk menghadapi pasukan perang yang lengkap dengan persenjataan. Ketakutan mereka ini telah dikisahkan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu, pergi dari rumahmu dengan kebenaran, padahal sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya. Mereka membantahmu tentang kebenaran sesudah nyata bahwa mereka pasti menang, seolah-olah mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab-sebab kematian itu." Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 5-6. Ayat ini menceritakan ketakutan pasukan muslimin dalam menghadapi pasukan Quraisy, padahal Allah telah menjamin bahwa mereka pasti menang. Kemudian Nabi mengadakan musyawarah. Beliau menyuruh mereka untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing. Maka Abu Bakar dan Umar berdiri menyampaikan bahwa mereka berdua siap berperang. Kemudian berdirilah Mikdad bin Amr. Mikdad berkata, "Wahai Rasulullah, lakukan saja apa yang Allah perintahkan, dan kami akan berdiri bersamamu. Demi Allah, andai saja engkau mengajak kami masuk ke dalam sumur yang gelap, kami akan setia bersamamu." Mendengar 3 jawaban ini, Nabi Muhammad sangat senang. Akan tetapi 3 orang ini adalah kaum muhajirin, dan kaum muhajirin hanyalah sebagian kecil dari pasukan muslimin, sehingga Nabi perlu mendengar jawaban dari kaum Ansor. Seberapa besar kesiapan mereka untuk ikut berperang? Beliau bersabda, "Sampaikanlah pendapat kalian kepadaku." Secara samar ucapan Nabi ini ditujukan kepada kaum Ansor. Sa'ad bin Mu'ad sebagai pemimpin kaum Ansor langsung paham maksud Nabi. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah kami yang engkau maksud?" Beliau menjawab, "Iya benar." Kemudian Sa'ad mulai berbicara, mewakili semua pendapat kaum Ansor. "Wahai Rasulullah, mungkin engkau khawatir kaum Ansor hanya akan berpegang teguh pada Baiat Aqobah, bahwa mereka akan melindungimu selama di wilayah Madinah. Sungguh apapun yang engkau perintahkan, kami akan siap mengikutinya. Andai saja engkau mengajak kami masuk ke dalam sumur, pasti kami akan melakukannya. Demi Allah, andai saja engkau mengajak kami mengarungi samudera dan terjun ke dalamnya, pasti kami akan ikut terjun bersamamu." Mendengar jawaban Sa'ad, Nabi sangat senang. Kemudian beliau mengajak mereka melanjutkan perjalanan dan menyambut kemenangan yang telah dijanjikan oleh Allah. Ketika sampai di dekat Badar, Nabi mengutus Ali bin Abi Thalib bersama beberapa pasukan muslimin
untuk pergi ke sumur Badar. Ternyata di sana ada 2 orang yang sedang mengambil air untuk pasukan Quraisy. Keduanya langsung ditangkap dan dibawa menghadap Nabi Muhammad. Kemudian Nabi bertanya kepada mereka berdua, "Berikan aku informasi tentang pasukan perang Quraisy." Keduanya menjawab, "Pasukan Quraisy berada di balik bukit sana." Nabi bertanya lagi, "Berapa jumlah mereka?" Keduanya menjawab, "Aku tidak tahu, jumlah mereka sangat banyak sekali." Lalu Nabi mencoba menggali informasi dari mereka berdua. "Berapa ekor unta yang disembelih oleh pasukan Quraisy setiap harinya?" Keduanya menjawab, "Sehari bisa 9 sampai 10 ekor." Mendengar hal itu, Nabi Muhammad menyimpulkan bahwa pasukan Quraisy sekitar 900 sampai 1000 orang. Malam itu Allah menurunkan hujan deras kepada pasukan Quraisy sehingga mereka tidak bisa bergerak maju. Namun Allah menurunkan hujan gerimis kepada pasukan muslimin yang membuat tanah menjadi kesat, pasir menjadi keras, sehingga tempat mereka menjadi rata. Pasukan muslimin sampai di sumur Badar terdekat di awal waktu malam. Kemudian berdirilah Hubab bin Mundhir layaknya penasehat perang. "Wahai Rasulullah, apakah sumur terdekat ini adalah tempat yang dipilih oleh Allah sehingga kita tidak boleh maju atau mundur sedikit pun?" Lalu Nabi menjawab, "Bukan, ini hanyalah pendapat pribadi dan sekedar strategi perang." Lalu Hubab mulai menyampaikan pendapatnya, "Wahai Rasulullah, ini bukanlah tempat yang strategis. Sebaiknya kita maju dan pindah ke sumur yang paling dekat dengan musuh, sehingga kita akan menguasai sumur-sumur yang ada di Badar ini. Lalu kita timbun sumur yang tidak kita butuhkan. Dengan begitu pasukan Quraisy akan kekurangan air, sementara kebutuhan air kita akan tercukupi." Nabi Muhammad memuji ide cemerlang Hubab. Maka pasukan muslimin mulai bergerak menuju sumur yang paling dekat dengan musuh. Mereka tiba di sana sejak tengah malam. Setelah semuanya siap, Sa'ad bin Mu'adz menyampaikan pendapatnya, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau kami membuat tenda untukmu dan kami siapkan kendaraan di dekatmu? Jika nantinya kita kewalahan menghadapi musuh dan serangan mereka berhasil menembus barisan belakang, engkau bisa memakai kendaraan yang kami siapkan ini untuk kembali ke Madinah. Di sana ada orang-orang yang setia menunggu kedatanganmu. Sungguh jika mereka mengetahui bahwa kita akan berperang, pasti mereka akan berdiri dan berjuang bersamamu di sini." Nabi Muhammad memuji inisiatif Sa'ad. Beliau juga berdoa untuk kebaikannya. Setelah selesai membuat tenda, Sa'ad bin Mu'adz dan beberapa pasukan muslimin menjaga Nabi di sekeliling tenda itu. Ketika semua persiapan perang selesai, Allah membuat pasukan muslimin mengantuk sehingga mereka punya waktu istirahat yang cukup. Dan hal ini telah disampaikan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penenteraman daripadanya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan setan, dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak kakimu." Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 11. Hujan itu turun pada Jumat malam tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Lalu pada pagi harinya, beberapa pasukan Quraisy pergi menuju sumur pasukan muslimin. Akan tetapi mereka semua akhirnya terbunuh, kecuali Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam berhasil lolos dan kembali ke pasukan Quraisy. Setelah itu pasukan Quraisy memerintahkan Umair bin Wahab mencari informasi seberapa besar pasukan muslimin. Maka Umar berangkat dengan kudanya mengitari pasukan muslimin dari kejauhan. Kemudian dia kembali dan melaporkannya, "Sungguh Muhammad dan para pengikutnya berjumlah sekitar 300 orang. Akan tetapi aku melihat Madinah membawa maut yang mengerikan. Demi Allah, tidak satupun dari pasukan Muhammad yang mati sebelum dia membunuh salah satu dari kalian. Jika jumlah pasukan mereka sama dengan kita, sungguh kita akan binasa." Ucapan Umar ini membuat pasukan Quraisy ketakutan
Hakim bin Hizam mendatangi salah satu pemimpin kaum Quraisy, yaitu Utbah bin Rabi'ah. Hakim memohon agar Utbah mengajak pasukan Quraisy pulang. Maka Utbah mengumumkan kepada pasukannya, "Hai orang-orang Quraisy, sungguh kalian tidak akan mampu berbuat banyak jika berperang melawan pasukan Muhammad. Demi Allah, kalaupun kalian mampu mengalahkannya, kalian akan membunuh keluarga kalian sendiri. Pulanglah dan biarkanlah Muhammad dengan urusannya." Setelah itu Hakim bin Hizam mendatangi Abu Jahal sebagai komando tertinggi pasukan Quraisy. Hakim mulai menyampaikan ajakan Utbah untuk pulang ke Mekah. Mendengar hal itu, Abu Jahal berkata, "Demi Allah, pasti paru-paru Utbah mengembung ketika melihat pasukan Muhammad. Pasti Utbah memandang mereka seperti pemangsa yang ingin membantai. Sebab anaknya Utbah memang berada di pasukan Muhammad. Sungguh kita tidak akan pulang ke Mekah sampai perang ini berakhir." Pada akhirnya pasukan Quraisy sepakat untuk tetap berperang. Ketika dua kubu sudah saling berhadapan, Nabi Muhammad berdoa, "Ya Allah, Quraisy datang dengan penuh kesombongan. Mereka telah memusuhimu dan mendustakan Rasulmu. Ya Allah, berikanlah kami kemenangan dan binasakanlah mereka." Setelah berdoa, beliau memberikan instruksi kepada pasukan muslimin agar perang dimulai sesuai dengan komando dari Nabi. Beliau juga memberi arahan khusus tentang strategi perang yang digunakan. Beliau bersabda, "Jika musuh mulai mendekat, segera tembakkan panah kalian dan jangan terburu-buru mengeluarkan pedang, kecuali jika mereka sudah masuk ke dalam barisan dan mengepung kalian." Setelah memberi instruksi, Nabi dan Abu Bakar kembali ke tenda. Sementara Sa'ad bin Mu'adz bersama beberapa pasukan muslimin lainnya berjaga-jaga di sekitar tenda itu. Kemudian keluarlah 3 penunggang kuda dari kubu pasukan Quraisy. Mereka adalah Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah. Ketiganya menantang pasukan muslimin untuk duel 1 lawan 1. Maka majulah 3 orang dari kaum Ansor. Akan tetapi ketiga pasukan Quraisy menolak. Mereka ingin duel dengan kaum Muhajirin yang sama-sama dari Mekah. Lalu Nabi Muhammad mengutus Ubaidah bin Haris, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Ali bin Abi Thalib. Ketiganya langsung bangkit dan maju untuk berduel. Dengan cepat Hamzah berhasil menghabisi nyawa Syaibah. Begitupun juga dengan Ali, dia juga dengan mudah menewaskan Walid. Sementara Ubaidah dan Utbah, keduanya melancarkan serangan 2 kali dan berhasil melukai lawannya masing-masing. Kemudian Ali dan Hamzah datang membantu Ubaidah menghabisi nyawa Utbah. Lalu mereka berdua membawa Ubaidah mundur dengan kondisi kakinya putus. Ubaidah menahan rasa sakit itu selama 5 hari. Kemudian dia gugur sebagai syahid saat perjalanan pulang dari perang Badar. Duel ini merupakan awal yang buruk bagi pasukan Quraisy karena mereka telah kehilangan 3 penunggang kuda terbaiknya. Amarah mereka juga mulai berkobar dan secara serentak mereka langsung menyerang. Sementara pasukan muslimin tetap di posisinya masing-masing. Mereka terus menembakkan panah sambil berseru, "Ahad, Ahad, Ahad," yang berarti Allah Maha Esa. Di pihak musuh, korban mulai berjatuhan terus-menerus. Saat itu Nabi Muhammad berdoa, "Ya Allah, penuhilah apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, jika pasukan ini hancur, maka Engkau tidak akan disembah lagi selama-lamanya." Beliau berdoa sangat khusyuk hingga tidak sadar sorbannya terjatuh. Lalu Abu Bakar mengambilnya dan menaruhnya kembali di pundak Nabi. Setelah itu Allah mendatangkan bala bantuan secara gaib. Dalam hal ini Allah berfirman, "Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan di dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka, dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka." Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 12. Di ayat yang lain Allah berfirman, "Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu,
Lalu diperkenankannya bagimu, sungguh aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 9. Kedua ayat ini mengabarkan bahwa Allah telah menanamkan rasa takut di hati pasukan Quraisy, bahwa Allah telah mengirimkan 1000 malaikat. 1000 malaikat ini tidak datang sekaligus, mereka datang silih berganti hingga mencapai 1000 malaikat. Saat itu, dalam sekejap Nabi Muhammad tiba-tiba diserang rasa kantuk. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan bersabda, "Hai Abu Bakar, bergembiralah, pertolongan Allah telah tiba." Ini Jibril datang dengan memegang kekang kuda yang ditungganginya dan berada di atas kepulan debu. Kemudian Nabi melompat keluar dari tenda dan memakai baju besi sambil bersabda, "Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang." Al-Quran Surat Al-Qamar ayat 45. Lalu beliau mengambil segenggam pasir dan bergerak maju, lalu menaburkan pasir itu ke pasukan Quraisy. Pada saat itulah Nabi mengeluarkan komando pamungkas agar pasukan muslimin melakukan serangan balik, sehingga pasukan muslimin langsung melakukan serangan masif secara bertubi-tubi dan mampu memporak-porandakan barisan musuh. Semangat pasukan muslimin semakin membara setelah melihat Nabi Muhammad dengan baju besinya maju ke tengah medan pertempuran. Beliau bersabda dengan penuh keyakinan, golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Al-Quran Surat Al-Qamar ayat 45. Kedatangan malaikat ini dibuktikan dengan kesaksian para sahabat. Salah satu di antara mereka ada yang melihat kepala pasukan Quraisy tiba-tiba terpenggal tanpa diketahui siapa yang memenggalnya. Tangan mereka juga terputus tanpa diketahui siapa yang menebasnya. Ibnu Abbas juga melihat salah satu pasukan muslimin dan pasukan Quraisy berduel dengan sengit. Lalu tiba-tiba terdengar lecutan cambuk dari atas kedua orang itu. Kemudian salah satu pasukan Quraisy tersebut jatuh terkapar, telinganya putus dan wajahnya pecah seperti terkena cambukan. Ketika peristiwa ini diceritakan kepada Nabi, beliau bersabda, "Ceritamu benar, dan itu adalah bala bantuan dari langit ketiga." Di kisah yang lain, saat itu Abu Dawud sedang mengejar salah satu pasukan Quraisy untuk ditebas lehernya. Namun kepala pasukan Quraisy itu tiba-tiba jatuh menggelinding sebelum pedang Abu Dawud sempat menyentuhnya. Kedatangan malaikat ini juga disaksikan oleh paman Nabi, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Saat itu Abbas berperang untuk pihak musuh karena dia dipaksa oleh kaum Quraisy. Ketika perang berakhir, Abbas ditawan oleh salah satu sahabat. Lalu Abbas berkata, "Sungguh bukan orang ini yang tadi menawanku. Aku tadi ditawan oleh seorang laki-laki botak yang wajahnya sangat rupawan, dan dia menunggangi seekor kuda yang gagah. Namun aku tidak pernah melihat dia di antara pasukan kalian." Sahabat Nabi yang menawan Abbas menjawab, "Hei Abbas, sungguh akulah yang tadi menawanmu." Kemudian Nabi mengomentari perdebatan mereka berdua, "Diamlah kalian, sungguh Allah telah membantu kalian dengan malaikat-malaikatnya yang mulia." Beliau juga bercerita kepada Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar bahwa mereka berdua didampingi oleh malaikat Jibril dan yang lainnya lagi didampingi oleh malaikat Mikail. Sementara malaikat Israfil adalah malaikat yang bertubuh besar. Dia hadir menyaksikan jalannya pertempuran atau ikut hadir di medan peperangan. Setelah Nabi Muhammad mengeluarkan instruksi pamungkas agar pasukan muslimin melakukan serangan balik, pasukan musuh mulai kewalahan. Bahkan Abu Jahal sebagai komando tertinggi harus melihat kenyataan pahit bahwa pasukan Quraisy mulai kocar-kacir. Abu Jahal berusaha keras untuk membangkitkan semangat pasukannya dengan sisa-sisa kesombongannya. Abu Jahal berkata, "Jangan sampai kalian menyerah hanya karena Utbah, Syaibah, dan Walid terbunuh, karena mereka memang ditakdirkan mendahului kita. Demi Lata dan Uzza, kita tidak akan pulang sebelum Muhammad dan pasukannya terkalahkan."
Namun tidak lama setelah itu, pasukan Quraisy benar-benar kewalahan menghadapi serangan bertubi-tubi dari pasukan muslimin. Pasukan muslimin terus menggempur mereka tanpa ampun, hingga sampai di barisan pertahanan musuh. Di situ ada Abu Jahal terlihat berputar-putar, menunggangi kudanya dengan dilindungi oleh beberapa pasukan Quraisy. Ketika itu Mu'ad bin Amr berusaha mendekat. Saat ada kesempatan, Mu'ad langsung menebas kaki Abu Jahal, hingga separuh betisnya terputus. Kemudian anaknya Abu Jahal yang bernama Ikrimah membalas. Dia menyabet pundak Mu'ad hingga tangannya putus dan hanya bergelantungan karena masih ditahan oleh kulit. Suasana perang yang berkecamuk akhirnya membuat Mu'ad tersingkir. Setelah kaki Abu Jahal terputus, maka datanglah Muawid bin Afra. Dia langsung menyerang Abu Jahal hingga sekarat. Kemudian Muawid menyerang pasukan Quraisy yang lain hingga dia gugur sebagai syahid. Setelah perang Badar selesai, Nabi bertanya, "Apakah kalian mengetahui apa yang dialami oleh Abu Jahal?" Para sahabat pun pergi mencarinya. Lalu Ibnu Mas'ud berhasil menemukan Abu Jahal dalam keadaan sekarat. Ibnu Mas'ud menginjakkan kakinya di leher Abu Jahal dan menarik jenggotnya sambil bertanya, "Hai musuh Allah, sudahkah engkau lihat bahwa Allah telah menghinakanmu?" Dengan sisa-sisa kesombongannya, Abu Jahal balik bertanya, "Dengan apa dia menghinakanku? Sungguh aku sama sekali tidak merasa terhina. Sekarang beritahu aku, siapa yang menjadi pemenang peperangan dan berhasil menguasai daerah ini?" Ibnu Mas'ud menjawab, "Allah dan Rasul-Nya." Setelah percakapan itu berakhir, Ibnu Mas'ud memenggal kepala Abu Jahal dan membawanya kepada Nabi Muhammad. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, ini dia kepala musuh Allah." Beliau bersabda, "Demi Allah, tiada Tuhan selain Dia." Nabi mengulangi kata ini sebanyak 3 kali. Lalu para sahabat mulai mendekat untuk melihat potongan kepala Abu Jahal. Kemudian beliau bersabda, "Dia adalah Fir'aunnya umat ini." Di perang Badar ini banyak ditemukan kisah mengagumkan yang membuktikan keteguhan iman pasukan muslimin. Di antara mereka ada seorang ayah yang terpaksa bertarung dengan anaknya sendiri. Ada juga yang harus bertarung melawan saudaranya sendiri, sebab mereka datang untuk menantang perang, sehingga pasukan muslimin terpaksa menghadapi mereka dengan pedang. Salah satu kisahnya adalah Umar bin Khattab. Di perang Badar ini, Umar berhasil menewaskan pamannya sendiri yang bernama As bin Hisham. Abu Bakar juga bertemu dengan anak laki-lakinya yang bernama Abdurrahman. Saat itu Abdurrahman masih belum masuk Islam dan dia berperang di kubu pasukan Quraisy. Sama halnya dengan Mus'ab bin Umair dan saudara kandungnya yang bernama Abu Aziz bin Umair. Ketika pasukan Quraisy kalah, Abu Aziz menjadi tawanan salah satu sahabat. Melihat hal itu, Mus'ab berkata, "Kencangkan ikatan tangannya, bisa jadi ibunya akan menebusnya darimu, karena ibunya adalah orang yang kaya raya." Mendengar ucapan sinis Mus'ab, Abu Aziz berkata, "Seperti inikah perlakuanmu terhadapku?" Lalu Mus'ab menjawab, "Sungguh, orang yang menawanmu itulah yang sekarang menjadi saudaraku." Di perang Badar ini, ada 14 orang dari pasukan muslimin yang gugur sebagai syahid, 6 orang dari kaum muhajirin, dan 8 orang dari kaum ansor. Sementara dari pihak kaum Quraisy, ada 70 orang yang tewas, dan 70 orang lainnya menjadi tawanan. Sebagian besar dari mereka yang tewas adalah para pemimpin kaum Quraisy. Setelah perang selesai, Nabi Muhammad berdiri di depan jasad pasukan Quraisy. Beliau bersabda, "Sungguh, kalian adalah orang yang paling buruk bagi Nabi kalian. Kalian mendustakanku ketika orang lain membenarkanku. Kalian mengabaikanku ketika orang lain menolongku. Kalian mengusirku ketika orang lain memberiku tempat tinggal." Lalu Nabi memerintahkan agar para sahabat memasukkan jasad mereka ke salah satu sumur kering yang ada di daerah Badar. Salah satu kebiasaan Nabi setelah memenangkan pertempuran
Beliau akan tinggal di tempat tersebut selama 3 hari. Maka setelah 3 hari tinggal di Badar, beliau melakukan perjalanan pulang bersama pasukan muslimin. Ketika sampai di tepian sumur, beliau berhenti, lalu memanggil nama-nama korban dari pasukan Quraisy. Beliau bersabda, "Wahai Fulan bin Fulan, apakah kalian sudah menemukan apa yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya? Sesungguhnya kami telah mendapati apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kami. Apakah kalian juga mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kalian?" Mendengar sabda Nabi itu, Umar bin Khattab memotong pembicaraan. "Wahai Rasulullah, mengapa engkau berbicara dengan jasad-jasad yang sudah tidak bernyawa?" Nabi menjawab, "Demi Allah, pendengaran mereka lebih tajam daripada pendengaran kalian. Hanya saja mereka tidak bisa menjawab." Sementara pasukan Quraisy yang kalah di perang Badar, mereka mulai kebingungan. Mereka bingung bagaimana cara memasuki kota Mekah tanpa menanggung rasa malu. Dan orang pertama yang memasuki Mekah adalah Haisuman bin Abdullah. Melihat kedatangan Haisuman, penduduk Mekah langsung berkumpul. Mereka bertanya, "Siapa saja yang menjadi korban terbunuh dari pasukan kita?" Lalu Haisuman mulai menyebutkan nama-nama para pemimpin kaum Quraisy yang terbunuh. Akibat dari kekalahan perang ini, kaum Quraisy juga melarang penduduknya untuk menangis meratapi para korban yang terbunuh, sebab mereka takut ditertawakan oleh kaum muslimin. Abu Lahab memang tidak ikut perang Badar, namun akhirnya dia tewas dengan kondisi mengenaskan. Saat itu, Abu Rafiq sedang bersama Ummu Fadl. Abu Rafiq merupakan pengrajin anak panah. Dia adalah budak milik paman Nabi, Abbas bin Abdul Muthalib. Sementara Ummu Fadl adalah istrinya Abbas. Mereka bertiga sebenarnya sudah masuk Islam, akan tetapi Abbas lebih memilih untuk menyembunyikan keislamannya, sehingga dia terpaksa ikut perang Badar dan berada di kubu pasukan Quraisy. Saat itu, Abu Rafiq sedang duduk meraut anak panah, ditemani Ummu Fadl di batu dekat sumur Zam-Zam. Mereka berdua sangat senang mendengar kabar kemenangan pasukan muslimin. Kemudian datanglah Abu Lahab, duduk bersebelahan dengan Abu Rafiq. Tidak lama setelah itu, Abu Sufyan bin Haris pulang dari perang Badar. Abu Sufyan bin Haris berbeda dengan Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan bin Haris adalah sepupu Nabi Muhammad, sementara Abu Sufyan bin Harb adalah salah satu pemimpin kaum Quraisy. Abu Lahab bertanya kepada Abu Sufyan bin Haris, "Wahai keponakanku, ceritakan padaku apa yang terjadi dengan pasukan kita." Lalu Abu Sufyan bin Haris mulai bercerita, "Ketika kami berhadapan dengan pasukan Muhammad, mereka membunuh dan menawan kami dengan sesuka hati. Meski begitu, aku tidak menyalahkan siapapun, sebab mereka adalah sekelompok laki-laki berpakaian serba putih dengan menunggangi kuda yang gagah. Mereka berseliweran di antara langit dan bumi. Demi Allah, kuda-kuda mereka itu melayang tidak menginjak apapun dan tidak meninggalkan jejak sedikit pun." Mendengar cerita Abu Sufyan, Abu Rafiq berkata, "Demi Allah, mereka itu adalah para malaikat." Dengan cepat Abu Lahab langsung menampar keras wajah Abu Rafiq. Abu Rafiq berusaha melawan, akan tetapi Abu Lahab membantingnya ke tanah, lalu menindihnya dan memukulinya bertubi-tubi. Kemudian Ummu Fadl bangkit, mengambil salah satu tiang batu pembatas Zam-Zam. Ummu Fadl menghantamkan tiang batu itu ke kepala Abu Lahab hingga menimbulkan luka yang lebar. Ummu Fadl berkata, "Beraninya engkau menganiaya Abu Rafiq ketika majikannya tidak ada di sini." Abu Lahab hanya diam, lalu bergegas pergi sambil menahan rasa sakit di kepalanya. Abu Lahab hanya mampu bertahan hidup 7 hari setelah kejadian itu. Allah memberi Abu Lahab penyakit di seluruh tubuhnya berupa luka bernanah yang membawanya kepada kematian. Bangsa Arab sangat jijik dengan penyakit seperti ini. Bahkan keluarga Abu Lahab sendiri tidak mau mengurusnya. Jasad Abu Lahab ditelantarkan selama 3 hari setelah kematiannya.
Tidak ada satupun keluarganya yang mau mengurus atau berusaha menguburnya. Kemudian mereka takut dicela oleh orang lain karena membiarkan jasad selama berhari-hari. Akhirnya mereka menggali lubang di dekat jasad Abu Lahab. Lalu mereka mendorong jasad itu dengan kayu ke lubang yang telah disiapkan. Kemudian keluarga Abu Lahab menguburnya dengan cara melemparkan bebatuan dari kejauhan. Ketika perang Badar selesai dan kemenangan sudah menjadi milik pasukan muslimin, Nabi Muhammad mengutus 2 orang untuk pulang terlebih dahulu agar kaum muslimin Madinah segera mendengar kabar bahagia kemenangan ini. 2 orang itu adalah Abdullah bin Rawahah dan Zaid bin Harisah. Sementara kaum Yahudi dan golongan orang-orang munafik menyebarkan isu bohong bahwa Nabi Muhammad telah terbunuh karena mereka melihat Zaid bin Harisah pulang ke Madinah dengan mengendarai unta milik Nabi. Ketika utusan itu sampai, kaum muslimin langsung berkumpul. Pada akhirnya mereka yakin bahwa kemenangan benar-benar milik pasukan muslimin. Suasana bahagia langsung menyebar kemana-mana. Gema suara tahlil dan takbir menggetarkan seluruh penjuru Madinah. Para pemimpin kaum muslimin yang tidak ikut perang Badar segera berangkat untuk menyambut Nabi Muhammad. Sampainya berita kemenangan ini juga bersamaan dengan dikuburkannya Ruqayyah, sang putri Nabi Muhammad. Ruqayyah adalah istri Utsman bin Affan. Sebelum berangkat perang Badar, Utsman dan Usamah bin Zaid diutus oleh Nabi untuk menjaga Ruqayyah yang saat itu sedang sakit, sehingga mereka berdua tidak ikut peperangan. Sementara di pihak pasukan muslimin terjadi perdebatan saat mereka akan pulang ke Madinah. Mereka mempermasalahkan tentang harta rampasan perang. Ketika perang selesai, pasukan yang bertugas mengumpulkan harta rampasan menyampaikan pendapatnya. Kamilah yang mengumpulkan semua harta rampasan itu, sehingga tidak ada seorang pun yang berhak memilikinya. Sementara pasukan yang bertugas mengejar musuh juga menyampaikan pendapatnya. Kalian tidak berhak memiliki harta rampasan itu, sebab kamilah yang berhasil mengusir musuh. Kemudian pasukan yang siap siaga menjaga Nabi Muhammad juga ikut menyampaikan pendapatnya. Kalian semua tidak berhak memiliki harta rampasan itu, sebab kamilah yang selalu menjaga Rasulullah. Ketika suasana perdebatan semakin sengit, Nabi Muhammad mengambil alih semua harta rampasan itu. Lalu turunlah ayat untuk menyelesaikan perdebatan ini. Allah berfirman, "Mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul. Oleh sebab itu, bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman." Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 1. Jika harta rampasan perang dikembalikan kepada musuh, maka harta itu nantinya akan digunakan untuk memerangi agama Islam. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa Islam memperbolehkan menerima harta rampasan perang. Begitupun juga dengan para budak atau tawanan perang. Jika mereka dibiarkan bebas, maka kekuatan musuh akan semakin kuat dalam memerangi agama Islam. Setelah 3 hari tinggal di Badar, Nabi Muhammad dan pasukan muslimin bergerak menuju Madinah. Beliau mengutus Abdullah bin Ka'ab dan beberapa sahabat lainnya untuk mengawal seluruh harta rampasan perang beserta tawanannya. Di tengah perjalanan, beliau mengajak berhenti. Disinilah Nabi baru membagi harta rampasan perang secara merata kepada pasukan setelah beliau mengambil 1/5-nya. Lalu turunlah perintah untuk membunuh salah satu tawanan pasukan Quraisy yang dulunya sangat gencar memusuhi Nabi Muhammad. Dia adalah Nadhr bin Haris. Ali bin Abi Thalib yang menjadi eksekutor pemenggalan kepala Nadhr. Tidak lama setelah mereka melanjutkan perjalanan, turun perintah untuk membunuh Uqbah bin Abi Mu'id. Uqbah adalah orang yang menaruh kotoran unta di punggung Nabi saat beliau sedang bersujud. Ali kembali menjadi eksekutor
pemenggalan kepala Uqbah. Membunuh dua orang ini memang sebuah keharusan, mengingat tingkah pola bejat yang dulunya mereka lakukan dalam memusuhi Nabi Muhammad dan agama Islam. Ketika pasukan sudah mendekati Madinah, mereka disambut oleh para pemimpin muslimin yang saat itu tidak ikut perang Badar. Mereka memberikan ucapan selamat atas kemenangan Nabi Muhammad dan pasukannya. Kemenangan ini membuat musuh-musuh beliau di Madinah dan di wilayah sekitarnya merasa gentar dan ketakutan, sehingga banyak dari mereka yang akhirnya menyatakan masuk Islam. Golongan orang-orang munafik, yaitu Abdullah bin Ubay dan para pengikutnya, juga menyatakan masuk Islam. Sementara tawanan perang Badar baru tiba di Madinah sehari kemudian. Nabi membagikan mereka kepada para sahabat. Beliau juga memerintahkan agar para tawanan itu diperlakukan dengan baik. Lalu beliau mengajak para sahabat untuk bermusyawarah tentang nasib para tawanan. Kemudian Abu Bakar menyampaikan pendapatnya. "Wahai Rasulullah, para tawanan ini adalah sepupu, teman dekat, dan saudara kita sendiri. Menurutku lebih baik mereka dibebaskan dengan membayar tebusan, agar hasilnya bisa kita manfaatkan untuk memperkuat pasukan kita. Bisa juga Allah memberikan hidayahnya, sehingga mereka mau masuk Islam dan menjadi pendukung kita." Setelah mendengar pendapat Abu Bakar, Nabi bertanya kepada Umar bin Khattab, "Hai Umar, bagaimana pendapatmu?" Umar menjawab, "Demi Allah, aku tidak sependapat dengan Abu Bakar. Serahkan saja para tawanan ini kepada kerabat mereka dari pasukan muslimin. Setelah itu pasukan muslimin kita perintah untuk memenggal leher para tawanan ini. Dengan begitu mereka akan tahu bahwa di hati kita tidak ada belas kasihan terhadap orang-orang yang memusuhi agama Islam." Setelah mendengar pendapat mereka berdua, akhirnya Nabi memutuskan untuk mengikuti pendapat Abu Bakar. Beliau membuat kebijakan para tawanan itu harus ditebus dengan uang 1.000 sampai 4.000 dirham. 1 dirham sama dengan 2,9 gram perak. Bagi tawanan yang tidak mampu membayar tebusan, mereka harus mengajarkan baca tulis kepada 10 pemuda Madinah. Jika 10 pemuda itu sudah pandai, tebusan dianggap lunas. Beberapa orang tawanan juga ada yang dibebaskan atau dimerdekakan secara cuma-cuma. Nabi juga membebaskan menantunya, yaitu suami Zainab yang bernama Abul As, namun dengan syarat dia mau melepaskan Zainab. Setelah Abul As dibebaskan, maka Zainab berangkat hijrah ke Madinah. Pada tahun 2 Hijriah mulai diwajibkan puasa Ramadan. Namun bagi pasukan muslimin yang saat itu sedang perang di Badar, mereka diberi keringanan untuk tidak melakukannya. Di bulan Ramadan ini juga mulai diwajibkan membayar zakat. Beberapa hari setelah pasukan muslimin pulang dan mendapat kemenangan di Badar, mereka disambut dengan datangnya Hari Raya Idul Fitri, sehingga mereka merayakannya dengan penuh sukacita. Demikianlah kemenangan pasukan muslimin di Perang Badar dan terbunuhnya para pemimpin kaum Quraisy yang dulunya sangat gencar memusuhi Nabi Muhammad. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.